Gempa bermagnitudo 7,7 tak hanya mengguncang bumi dan juga merusak sejumlah bangunan, namun juga menyisakan trauma mendalam serta ketakutan bagi para pasien serta tenaga kesehatan. Di tengah keterbatasan fasilitas dan ancaman gempa susulan, para tenaga kesehatan di RSUD Airamo Nagekeo tetap berjuang memberikan pelayanan termasuk membantu proses persalinan dan merawat bayi-bayi yang baru lahir. Sejumlah ruangan di RSUD Airamo mengalami kerusakan akibat gempa. Aktivitas pelayanan pun terganggu. Namun kondisi ini tidak membuat para tenaga kesehatan berhenti melayani. Tenda darurat didirikan di area rumah sakit, mulai dari tenda instalasi gawat darurat, ruang operasi, ruang anak, laboratorium, hingga tenda rawat inap. Di salah satu tenda, para nakes merawat bayi-bayi yang baru dilahirkan. Ruang yang sempit, udara panas, serta keterbatasan fasilitas menjadi tantangan yang harus mereka hadapi setiap hari. Di tengah kondisi tersebut, keselamatan pasien tetap menjadi prioritas. Para nakes harus memastikan bayi, ibu, dan pasien lainnya tetap mendapatkan perawatan, meski mereka sendiri masih diliputi rasa takut akibat gempa susulan. Di ruang radiologi misalnya, sejumlah tenaga kesehatan bahkan menggunakan helm saat bekerja. Ya kebetulan hanya tinggal radiologi saja yang beroperasi di ruangan. Kami pakai helm karena dampak gempa susulan. Kami takut, agak sedikit kecemasan ketika datang gempa. Jadi kalau gempa ya kami antisipasinya sebelum kami menyelamatkan diri, kami bisa pakai helm dulu untuk safety pertama. Situasi pasien sementara rongseng, terus gempa kemarin sore, jadi kami semua langsung lari bersama pasiennya, kami lari keluar. Di sisi lain, keterbatasan pasokan listrik juga memengaruhi pelayanan laboratorium. Sejumlah peralatan yang membutuhkan suhu tertentu belum dapat digunakan secara optimal. Kondisi ini membuat para nakes harus bekerja lebih keras, mencari cara agar pemeriksaan dan pelayanan pasien tetap berjalan. Kecemasan pasti selalu ada karena teman-teman yang lain sudah berpindah ke rumah sakit yang bantuan Kemenkes yang tenda itu. Sementara kami karena alatnya stay di sini, kami berusaha untuk memaksimalkan situasi untuk pelayanan radiologi. Paling urgen mungkin Mobil X-ray itu yang pertama, supaya kami bisa pelayanan langsung di tenda rumah sakit. Terus kalau ada juga bisa kami minta mobil rongseng yang di dalamnya ada alat X-ray sehingga untuk pelayanan-pelayanan di daerah terpencil bisa terpenuhi. Di tengah keterbatasan itu, ada harapan yang terus dijaga. Para keluarga menunggu proses persalinan dengan cemas. Mereka berharap bayi mereka lahir dengan selamat. Dan di balik harapan itu, ada para tenaga kesehatan yang terus berdiri memberikan pelayanan. Menariknya, mereka yang merawat para penyintas gempa sesungguhnya juga merupakan penyintas. Sebagian mengalami kerusakan rumah, sebagian lainnya harus memikirkan kondisi keluarga yang juga terdampak gempa. Namun saat datang ke rumah sakit, mereka menyingkirkan sejenak rasa takut dan kecemasan itu. Mereka memilih tetap bertugas, merawat, menolong, dan memastikan pasien tetap selamat. Di tengah gempa yang belum sepenuhnya berhenti, para nakes RSUD Airamo menunjukkan bahwa perjuangan melawan bencana bukan hanya soal menyelamatkan bangunan, tetapi juga menjaga kehidupan. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Ignas Kunda, Metro TV. Gempa bumi di NTT tak hanya merusak rumah warga, namun juga melumpuhkan beragam fasilitas umum, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Airamo. Di tengah segala keterbatasan fasilitas akibat gempa, para tenaga kesehatan tetap berjuang, tak kenal lelah, merawat para pasien dan juga warga korban gempa. Kita telah terhubung dengan salah satu garda terdepan penanganan kesehatan pasca gempa NTT, seorang tenaga kesehatan di RSUD Airamo, ada Ibu Maria Rosari Ceme. Ibu Maria, selamat petang. Ya, Ibu,
Ya, bisa Anda gambarkan, Ibu Maria, situasi paling krusial di fasilitas kesehatan RSUD tempat Anda bertugas saat gempa baru saja terjadi Sabtu lalu, baru saja mengguncang. Bisa Anda ceritakan saat itu? Saat itu waktu kejadian gempa, tepatnya jam 5.20, teman-teman saat itu sedang bertugas untuk mengobservasi atau melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang biasa dilakukan jam 6 pagi. Saat itu waktu melakukan pemeriksaan itu gempa pertama kali terjadi, yang dirasakan saat itu teman-teman takut dan semua plafon jatuh. Kemudian teman-teman saat itu kami yang bertugas 4 orang berusaha menyelamatkan pasien dulu, mengamankan pasien di teras luar. Di tengah kondisi gempa dan situasi darurat, Ibu Maria, apa tantangan yang paling berat yang dirasakan, yang dihadapi oleh para tenaga kesehatan di sana saat itu? Tantangan yang paling berat tentunya kami sendiri juga merasa ketakutan karena gempa itu guncangannya sangat besar dan kami belum pernah menghadapi hal seperti itu. Tetapi rasa takut kami tidak membuat kami berhenti untuk menyelamatkan pasien kami. Jadi kami harus mengutamakan memprioritaskan pasien kami selamat dulu. Tapi kami juga merasa ketakutan karena bisa saja reruntuhan itu mengenai kami. Lalu bagaimana Anda dan juga rekan-rekan tim medis lainnya untuk mensiasati penanganan medis darurat saat itu tanpa adanya mungkin aliran listrik yang memadai dan keterbatasan lainnya? Saat terjadi gempa, kami dan teman-teman karena sudah pagi situasinya, jadi tidak terlalu kesulitan untuk mengevakuasi pasien kami. Dan saat itu kami sudah selesai memberikan pelayanan obat-obatan, jadi hanya mengamankan pasien di titik kumpul rumah sakit. Iya, Bu Maria, di tengah kelelahan fisik yang luar biasa dan juga bayang-bayang gempa susulan mungkin yang terus mewarnai di sana, situasi di sana, apa sumber kekuatan mental terbesar Anda dan rekan-rekan di sana untuk tetap bertahan melayani warga dan juga pasien sepenuh hati? Yang pertama, karena memang tugas kami sebagai pelayanan kesehatan adalah mengutamakan keselamatan pasien. Jadi apapun yang terjadi, meskipun kami sendiri nakes banyak yang mengalami terdampak juga, rumah-rumah kami rusak dan juga keluarga kami ketakutan, tetapi kami tetap harus mengutamakan keselamatan pasien. Kemudian direktur kami luar biasanya saat itu langsung membantu kami bersama teman-teman nakes untuk mengutamakan pelayanan tetap berjalan. Jadi kami untuk saat itu dalam keadaan ketakutan kami tetap mengutamakan pasien sehingga pasien-pasien kami itu semuanya tetap aman. Iya. Di tenda-tenda darurat yang saat ini ada di dekat rumah sakit, semua tergabung di situ, rawat inap, bangsal anak dan semuanya di situ ada. Bagaimana tenaga kesehatan ini menjaga agar dengan keadaan seadanya fasilitas darurat ini tetap berfungsi secara manusiawi bagi para korban dan pasien, Mbak? Sebenarnya situasinya tidak jauh berbeda. Untuk saat ini kami sudah mendapat bantuan dari Menkes, jadi tidak terlalu kesulitan ketika menangani pasien karena yang membedakan hanya karena pekerjaan kami harus dilakukan di luar tenda, sementara sebelumnya kami melakukan di ruangan. Tapi untuk saat ini kami masih bisa melayani pasien kami dengan baik. Semua urusan seperti pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi tetap masih bisa kami laksanakan. Baik, di tenda darurat saat ini yang paling dibutuhkan apa, Ibu? Karena ini kondisi tenda darurat, kalau kami sebagai nakes sepertinya tidak terlalu mengalami kendala. Tetapi untuk pasien karena situasinya berbeda, tidur di tenda siang hari dengan situasi bayi yang cukup panas, otomatis membuat mereka merasa tidak nyaman. Kemudian malam hari tentu saja situasinya juga berbeda di dalam ruangan sehingga mereka mengalami kedinginan. Dan untuk saat ini cuacanya juga kemarin sempat hujan, jadi sempat hujan kemudian dengan gempa susulan otomatis membuat
perasaan pasien tidak nyaman. Untuk sementara tantangan yang kami hadapi adalah ketakutan pasien. Untuk pasokan obat-obatan dan juga mungkin tenaga relawan medis tambahan, apakah dibutuhkan Ibu? Untuk saat ini kami cukup mendapat tenaga relawan dari PJT Hanes Kupang dan juga beberapa daerah. Saya juga tidak terlalu mengenalnya soalnya banyak, dan obat-obatannya untuk saat ini cukup. Ya. Untuk kebutuhan kesehatan yang paling mendesak saat ini, paling Anda harapkan segera dikirimkan dari pemerintah pusat atau bagian Indonesia yang lainnya seperti apa, Bu? Mungkin penambahan obat-obatan yang ada, masih beberapa penambahan obat-obatan yang kurang. Kemudian ada pemeriksaan seperti laboratorium, karena terdampak gempa ini ada beberapa pemeriksaan yang belum bisa kami lakukan, dan kami masih melakukannya secara manual. Jadi itu yang membuat agak kesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Iya, di tengah situasi darurat pasca gempa ini Bu, adakah kisah atau momen penanganan medis yang paling membekas di hati nurani Ibu yang Anda saksikan sendiri selama bertugas atau mungkin Anda alami sendiri? Ya, sebagai nakes dan juga sebagai terdampak, saya pribadi saat gempa rumah saya rusak total, kemudian saya harus memilih antara menyelamatkan pasien atau mendahulukan keluarga. Tetapi sebagai pelayan kesehatan saya tetap mendahulukan pasien. Jadi setelah kondisi gempa dirasa saya, suami, juga anak-anak dan keluarga sudah dirasa aman, saya kembali melaksanakan tugas seperti biasa. Baik, Ibu Maria Rosari Ceme, terima kasih, apresiasi tinggi-tingginya untuk para tenaga medis dan juga Ibu di sana. Salam sehat selalu untuk rekan-rekan di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.